Assalamualaikum, kembali lagi dengan Ibot Motor Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali untuk berbagi ilmu atau bertutorial kepada para penonton semua dimanapun Anda berada, yaitu penyebab dan cara memperbaiki jalur pengapian pada motor Honda Supra X 125 yang masih karburator atau Honda Karisma yang hilang di bagian pengapiannya. Sebelum ke tutorialnya, saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton dimanapun Anda berada. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, langsung aja para penonton semua, kita akan cek mulai dari spool jalan, pulser, kiprok, dan keluaran CDI ya, sampai di jalur dari koilnya itu mengeluarkan arus pengapian. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita kenalan dulu di jalur pengapian ya, titik awal mulanya pengapian. Nah, di sini ada 3 warna kabel. 1 kabel warna putih, 2 kabel warna hijau, 3 kabel warna biru garis kuning. Untuk kabel warna hijau ini adalah sebagai masanya masanya spool jalan ya. Jadi untuk kabel warna hijau ini adalah sebagai masanya spool jalan. Ini pastikan terpasang atau tertempel ke bodi rangka motor ya. Nah, kemudian di sini ada kabel warna putih. Nah, ini juga sebagai jalur pengisian. Karena untuk sistem pengapian motor ini sudah menganut sistem pengapian DC ya. Jadi mengandalkan arus aki 12 volt atau arus dari kiprok atau regulator. Jadi hijau adalah sebagai masanya spool, warna putih adalah sebagai jalur pengisian ya, ini strum pengisian yang menuju ke kiprok. Terus yang ini satu lagi kabel warna biru garis kuning, ini adalah sebagai pulser ya, positifnya pulser. Oke, cara pengecekannya kita sangat mudah. Di sini kita gunakan lampu riting seperti ini ya. Nah, ini kita tancapkan langsung ke kabel warna hijau karena hijau sebagai masanya. Terus yang satunya kita tancapkan ke kabel warna putih. Nah, ini tanpa kunci kontak down-kan. Coba Mas, diengkol Mas. Kalau misalkan lampu riting ini hidup, berarti spool pengisian dan hijau sebagai masanya spool jalan atau groundnya spool itu tidak ada masalah. Oke, berarti ini masih bagus ya di jalur bawahnya. Kemudian untuk pengecekan satu lagi, kita cek di kabel warna biru garis kuning. Nah, ini adalah pulser. Untuk pengecekan kabel warna biru garis kuning ini kita gunakan lampu LED bekas korek gasolin ya, yang ada lampunya. Nah, seperti ini. Caranya kita tempel di sini satu. Ini bolak-balik ya, bisa ya, tidak ada masalah. Terus yang satu kita tempelkan ke bodi atau rangka motor. Nah, coba Mas diengkol Mas. Nah, ini hidup ya para penonton semua, coba. Oke. Nah, terus untuk kita cek di masanya sekalian, kita coba lagi masa spoolnya apakah bagus atau tidak. Coba Mas. Oke, untuk jalur ini tidak ada masalah. Kemudian selanjutnya kita akan cek untuk jalur yang ada di regulator atau kiproknya. Berarti untuk jalur spool jalan dan pulsernya tidak ada masalah. Oke, kita akan coba pindah ke sebelah kanan ya. Tas makan loh Pak. Oke, di sini untuk jalur soket CDI dan kiproknya masih sama ya, masih menyatu. Kita coba lepas dulu ya para brother semua. Oke, ini kebetulan sudah saya lepas ya untuk di jalur kiprok dan CDI nya. Nah, sebelum kita ke pengecekan di jalur pin soket kiproknya, kita akan kenalan dulu satu persatu untuk fungsi atau arti warna kabelnya. Nah, di sini para brother semua bisa dilihat
Di bawah sebelah kiri ini ada kabel warna putih, itu adalah sebagai arus pengisian dari spool jalan yang sudah tadi kita sama-sama cek ya. Itu pastikan arusnya harus berada di sini. Maksudnya sampai di sini. Nah, kemudian di atasnya ini ada kabel warna merah. Ini merah polos. Ini adalah sebagai jalur keluaran dari kiprok atau regulator. Jadi pastikan ini ada arusnya. Nah, kabel ini nantinya akan masuk menuju ke plusnya aki, atau bisa yang tidak menggunakan kunci kontak, kabel warna merah ini langsung masuk menuju ke kunci kontak tanpa melalui aki. Oke, terus di sini ada kabel warna kuning adalah sebagai arus utama lampu atau penerangan. Nah, ini adalah jalur keluaran kiprok ya. Nah, apabila para penonton semua mengalami kendala di jalur lampu, silahkan cek kabel warna kuning ini. Nah, untuk di motor tipe Supra X125 atau Honda Karisma itu tidak memiliki jalur lampu atau jalur spool dari lampu terpisah ya, beda dengan motor Honda Supra Pit, Grand Legenda Pit New dan sejenisnya. Ya, jadi untuk tipe motor yang ini itu jalur lampunya mengandalkan dari sini nih. Spool pengisian masuk ke kiprok atau regulator itu akan terbagi salah satunya menuju ke jalur utama lampu. Nah, ketika kabel kuning ini tidak mengeluarkan arus, maka sudah dipastikan kiproknya yang rusak. Oke, jadi seperti itu. Kemudian satu lagi ada kabel warna hijau di bawah sebelah kanan. Ini adalah sebagai masa atau groundnya kiprok. Ini pastikan para brother semua harus nempel ke bodi atau rangka motor, karena ini adalah sebagai masa atau groundnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah masa ya, jadi harus benar-benar terpasang ke bodi atau rangka motor. Kemudian untuk di jalur pin soket CDI, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 warna kabel. Oke, langsung aja. Kabel warna hijau ini adalah sebagai masa atau groundnya CDI atau CDI. Terus kabel warna merah polos, ini adalah sebagai indikator atau yang masuk menuju ke sensor karburator ya. Yang merah sama yang hitam polos biasanya nih. Kalau di Supra X125 atau Honda Karisma, kabel warna merah sama hitam ini, dua kabel ini di tengah sama di atas sebelah kanan. Ini adalah yang menuju ke sensor di bagian karburator. Nah, biasanya ini masuk ke sini nih. Ya, ada kabel di bagian ini. Nah, ini dikarenakan sudah tidak ada, jadi ini tidak disambung. Nah, untuk kabel warna merah dan hitam ini tidak masalah ya ketika kita tidak dipakai atau ketika kita tidak disambungkan ke bagian karburatornya. Nah, terus di bawahnya, di bawah kabel hijau, ini ada kabel warna ini nih, hitam garis kuning ya. Untuk hitam garis kuning ini adalah sebagai arus keluaran dari CDI. Nah, di sini para penonton semua bisa menentukan apakah ada arus atau tidak. Ini keluaran dari CDI yang menuju ke coil ya. Jadi ini sekali lagi hitam garis kuning, arus keluaran dari CDI yang menuju ke coil. Nah, berarti masuknya ke sini nantinya nih. Nah, ya. Nah, pastikan masuk sampai di sini. Kemudian merah garis hitam, ini adalah sebagai jalur atau arus keluaran dari kunci kontak ya setelah on. Jadi pastikan arusnya sampai di sini. Merah garis hitam, sekali lagi arus aki 12 volt setelah kunci kontak di-on-kan. Nah, apabila para penonton tidak menggunakan kunci kontak, maka bisa digabungkan antara kabel warna merah garis hitam ini dengan kabel warna merah yang ada di pin soket kiprok ini. Jadi bisa digabung, ini tanpa kunci kontak ya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan kunci kontak, maka kabel merah ini masuk dulu ke aki plus, dari aki plus itu akan keluar masuk menuju ke kunci kontak, dan dari kunci kontak itu akan keluar lagi dan masuk menuju ke pin soket CDI dengan kabel warna merah garis hitam. Nah, terus satu lagi di sini ada kabel warna biru garis kuning. Ini adalah sebagai positifnya pulsar. Ini yang tadi sama-sama kita cek ya. Jadi pastikan arusnya itu harus sampai di sini. Oke, kita akan cek sekarang apakah kiprok ini masih bagus atau tidak.
Di sini kita gunakan lampu riting ya. Ini untuk jalur pengapiannya saja saya akan persingkat ya para penonton semua. Oke, kita coba langsung untuk masanya kiprok. Berarti kabel warna hijau kita satu tempelkan di situ, yang satunya berarti kabel warna merah. Nah, kabel warna putih dulu ya. Kabel warna putih dulu kita pastikan apakah arusnya sampai atau tidak. Nah, kalau misalkan tidak sampai berarti ada jalur yang putus di kabel warna putih ini, atau masanya kiprok tidak terkoneksi ke bodi atau rangka motor. Oke, coba mas, ini tadi engkol mas. Oke, coba mas. Oke, udah. Nah, berarti itu bagus. Kemudian langkah selanjutnya kita pasangkan pin soket kiproknya. Lalu kita cek keluaran dari kabel warna merah ya. Yang warna hijau itu masih tetap kita pasangkan karena masih bagus. Nah, seperti ini. Merah sama hijau. Jadi di sini kita bisa menentukan apakah kiprok ini masih bagus atau tidak. Nah, ketika lampu riting ini tidak hidup, maka kiproknya yang sudah mati ya. Oke, coba mas diengkol lagi mas. Bentar mas, bentar. Oke mas, coba mas lagi mas. Oke, jadi untuk keluaran kabel warna merah sama hijau mas tidak ada masalah ya, berarti bagus. Oke, setelah itu langkah yang harus kita lakukan adalah kita cek di jalur CDI nya atau CDI nya. Nah, di sini ada kabel warna hijaunya, ini adalah masa. Sama untuk pengecekannya kita tempelkan satu di sini pakai lampu riting ya. Terus yang satunya kita tancapkan ke kabel warna merah garis hitam. Nah, kalau misalkan ini ada arusnya atau lampu ritingnya hidup, maka jalur keluaran dari kunci kontak setelah di-on-kan merah garis hitam dan masanya CDI ini bagus atau terkoneksi ke bodi atau rangka motor. Coba mas kontaknya mas. Nah, ini hidup ya para penonton semua. Nah, ini hidup. Nah, kalau misalkan ada akinya yang bagus, maka ketika kita kunci kontak itu di-on-kan, maka lampu riting itu akan hidup ya, hidup otomatis. Nah, ketika kunci kontak itu dimatikan, lampu riting ini akan ikut mati. Karena ini tidak menggunakan aki, jadi kita gunakan engkol ya. Oke, berarti dua jalur sekalian sudah kita cek. Nah, kemudian untuk di kabel warna biru garis kuning ini adalah pulser, kita pastikan sampai di sini. Oke, sekarang kita akan coba cek lagi. Nah, ini di sini kita gunakan lampu LED yang bekas gas korek ya, yang ada lampunya itu. Barangkali para penonton di rumah susah mendapatkan lampu LED seperti ini, jadi kita bisa ambil lampu LED-nya bekas korek gas. Nah, oke, satu ke kabel warna biru garis kuning, satu ke kabel warna hijau. Nah, ini untuk lampu LED-nya kita akan coba. Nah, berarti ini bagus ya, tidak ada masalah. Untuk arus pulsernya ini bagus ya. Nah, kemudian para brother semua, sekarang kita akan cek untuk jalur keluaran dari CDI. Nah, berarti warna biru warna hitam garis kuning ya. Apakah ini ada arusnya? Kalau misalkan tidak ada arusnya, maka CDI-nya yang mati. Dan ketika ini kabel warna hitam garis kuning itu ada arusnya, maka CDI-nya masih bagus.
Oke, kita akan coba langsung cek aja di koilnya ya para penonton semua, apakah ada arus atau tidak. Karena yang kabel hitam garis kuning itu masuk ke koil, dari koil itu akan keluar kabel yang besar ini ya. Oke, coba Mas, minta diengkol Mas, sebentar Mas. Sebentar. Nah, ini coba Mas diengkol aja Mas. Nah, oke, coba. Nah, itu sangat besar sekali ya. Oke, kalau misalkan sudah seperti ini, maka motor ini saya yakinkan itu hidup. Nah, terus permasalahan motor ini mati tadi kenapa? Karena di jalur massa, nah ini ya, ini kurang bersih. Nah, ini kebetulan tadi saya bersihkan ya para penonton semua untuk jalur ini. Jadi sekali lagi massa ini tergabung ke berbagai faktor. Oke, jadi seperti itu. Dan sekarang kita akan coba untuk hidupkan di motornya, apakah motor ini bisa hidup kembali. Oke, para penonton semua, untuk motornya sudah bisa hidup kembali ya. Jadi seperti itu cara memperbaiki dan penyebab pada motor Honda Supra X125 atau Honda Karisma yang hilang di bagian pengapiannya. Jangan lupa untuk mohon bantu subscribe dan like-nya, semoga ilmunya bisa bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silakan tulis saja di kolom komentar atau di bawah deskripsi. Saya tuliskan nomor telepon dan WA-nya di 0858 634 91419. Oke, terima kasih dan salam otomotif.